Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang akan kita pelajari nanti dapat kita serap dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu, yaitu bilangan bulat dan bentuk akar. Kalau di pertemuan minggu lalu kita membahas bilangan berpangkat bulat, di pertemuan ini kita akan membahas pangkat rasional dan bentuk akar. Nah, sebelum memasuki materi, apa sih itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan AB adalah anggota bilangan bulat di mana B tidak sama dengan 0. Selanjutnya, ada bilangan berpangkat bilangan bulat dengan bilangan pokok yang sama. Kalian masih ingat pada pertemuan minggu lalu berlaku bahwa A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali dengan N. Jadi, kalau bilangan pokoknya sama, kemudian pangkatnya berbeda, bila dipangkatkan lagi maka kita tinggal mengalihkan pangkat tersebut. Sementara bilangan pokoknya adalah sama atau tetap. Berikutnya coba kalian sederhanakan. Di situ ada 4 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi dengan 5, maka berdasarkan pada sifat bilangan berpangkat dengan bilangan bulat, maka di situ akan menjadi 4 pangkat 10. 10 itu berasal dari mana? 10 itu diperoleh dari 2 dikali dengan 5. Kemudian selanjutnya 3 pangkat 1 dipangkatkan lagi dengan 3, maka hasilnya adalah 3 pangkat 3 per 3 atau 3. Nah, 3 per 3 itu diperoleh dari mana? Yaitu tadi dari 1 per 3 dikalikan dengan 3 sehingga hasilnya sama dengan 3. Kemudian yang terakhir 5 pangkat 6 dipangkatkan lagi dengan 1 per 6, maka hasilnya adalah 5 pangkat 6 per 6 atau sama dengan 5. Nah, dari soal tersebut, adakah yang merupakan bilangan berpangkat bilangan rasional? Sebutkan. Ya, ada, yaitu bilangan 3, 1 per 3. Ini merupakan contoh bilangan berpangkat rasional. Untuk selanjutnya, coba kalian amati 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dari sini dapat kita tulis menjadi 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8 dapat dinyatakan menjadi 2 adalah akar pangkat 3 dari 8. Demikian pula untuk 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Maka 3 sama dengan akar pangkat 2 dari 9. Jika itu dinyatakan dalam bentuk umum, misalkan B pangkat 4 sama dengan A, maka B sama dengan akar pangkat 4 dari A. Ini berlaku untuk A lebih dari 0. Selanjutnya, secara umum, jika B pangkat N sama dengan A, maka B sama dengan akar pangkat N dari A. Kalian bisa perhatikan untuk B pangkat N sama dengan A ini disebut sebagai bentuk bilangan berpangkat.
sama dengan akar pangkat N ini disebut sebagai bilangan bentuk akar. Selanjutnya, bagaimana hubungan bilangan berpangkat bilangan rasional dengan bentuk akar? Kalian perhatikan, di sini saya tuliskan 2 pangkat 3 sama dengan 8 sebagaimana yang telah sudah kita bahas tadi. Maka sama artinya 2 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Kemudian 2 pangkat 3 dengan 8 kalau sama-sama saya pangkatkan dengan 1/3, maka dapat ditulis 2 pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi dengan 1/3. Karena yang depan dipangkatkan 1/3 supaya nilainya sama, maka 8 juga dipangkatkan dengan 1/3. Berarti didapatkan 2 pangkat 3 dikali 1/3 sama dengan 2. Maka sama halnya artinya dengan 2 sama dengan 8 pangkat 1/3. 2 sama dengan pangkat 1/3 dengan 2 akar dengan 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8, ini hasilnya sama. Maka dapat disimpulkan bahwa 8 pangkat 1/3 sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Nah, 8 pangkat 1/3 ini disebut dengan bilangan rasional. Sedangkan akar pangkat 3 dari 8 ini disebut dengan bilangan dalam bentuk akar. Maka, kalau ditulis dalam bentuk umum, A pangkat 1/n sama dengan akar pangkat n dari A, dengan catatan A lebih dari 0 dengan n bilangan positif. Nah, itu tadi kalau pangkatnya 1/. Nah, sekarang pangkatnya diubah menjadi A pangkat m/n. Nah, maka nanti kalau dinyatakan dalam bentuk akar menjadi akar pangkat n dari A pangkat n. Nah, ini adalah merupakan berpangkat bilangan rasional jika dinyatakan dalam bentuk akar. Dari sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau masih belum ada, alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Kemudian silahkan buka buku LKS-nya halaman 27. Di situ ada nomor 1-5 latihan soal, coba dikerjakan dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang ilmu kita pelajari tadi dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.